Ya, terima kasih Anda masih bersama The Headlines. Dan Bang Don, jangan sampai korbannya banyak gitu ya. Mas Hanta bilang tadi. Ya, kita tidak tahu ya sampai di mana bottom line-nya. Lalu kemudian pada saat cuma Pak Jokowi yang tahu bottom line-nya. Pak Jokowi yang tahu, tapi kemudian tadi kan ada kekhawatiran untuk bisa diperhitungkan dengan tepat. Kalau tidak kan akan ada korbannya. Tapi bagi saya kalau tadi Mas Bambang menyebut problemnya ya, ada hal-hal soal listrik, ada soal Lino yang kemudian juga berhadapan dengan Rizal Ramli, ada soal Ibu Rini dan lain-lain. Memang kalau kita nguping di lapangan, kan cerita-cerita ini kan ada motif politiknya. Jadi kita cerita personality Rizal seperti itu memang untuk mengerem Pak JK. Misalnya begitu, ada cerita-cerita begitu. Maka ketika Rizal mengatakan gini, respon yang paling keras itu datang dari JK. Lalu kemudian timbullah perdebatan yang mengemuka seperti sekarang ini. Sekarang kan Presiden apakah menonton atau bagaimana? Kita sudah dengar bahwa itu ditegur, tapi kan kita tahu Presiden menggunakan Pak Luhut Panjaitan untuk mengatakan itu ke Rizal. Buktinya masih bilang begitu sama Pak Rizal. Rizal tadi kan ngomong tidak ada itu tegur dan lain-lain gitu kan. Mana yang benar terjadi dalam kan kita nggak tahu. Tapi setidak-tidaknya dengan Lino saya juga bicara kemarin. Dia juga bilang saya akan lawan sampai akhir terhadap cara Pak Rizal Ramli gitu. Jadi, jadi seperti ini kan jadi bola yang melebar kemana-mana. Oke. Gitu. Ya, kalau begitu bagaimana kemudian ya kalau kita bilang udahlah mainnya ngeri banget gitu, harus hati-hati banget main api seperti ini gitu. Kalau begitu posisinya bagaimana menurut Mas BAM nih komunikasi yang enak buat kabinet? Ya kalau saya bilang Pak Jokowi ini kalau benar Pak Jokowi ini dalangnya, kalau benar ya, kita nggak tahu. Kalau betul dalangnya ini Pak Jokowi, dia kan sebetulnya main permainan yang berisiko. Ya, memang ini high risk high gain. Kalau dia berhasil, manfaatnya akan besar. Tetapi cost-nya kalau dia gagal juga besar gitu. Jadi ini dia mungkin Pak Jokowi nggak punya pilihan lain mungkin juga. Karena saya ingat Pak Ahok bilang orang nyangka saya galak, padahal Pak Jokowi itu lebih kejam. Nah saya ingat kasusnya apa? Kalau kita lihat ini, kita lihat gimana. Dulu yang selalu bela-bela ketika Pak Jokowi diam aja adalah Menseskap. Menseskap out, ya kan? Lalu Pak Jokowi sempat ketika kampanye punya problem dengan ketua KPK, ya kan? Angkat Buas, KPK out, ya kan? Buas juga. Buas bikin ribut-ribut. Out juga, ya kan? LSM bikin ribut-ribut, dipakai dengan Menko yang lama, dibilanglah orang-orang tidak jelas. Udah selesai tugasnya, out juga, ya kan? Nah, sekarang kita lihat apakah Rizal Ramli juga akan demikian kan? Setelah tugas. Jadi setelah tugasnya selesai, dia out gitu ya. Dan atau ya mungkin atau berubah cara berkomunikasinya. Ya, atau ya bisa atau mungkin kan ini kan kalau menetralisir Pak JK. Ya Pak JK kan nggak bisa diautin. Mungkin dia akan lama di situ. Ya kan? Nah, masalahnya bagaimana kemudian Jokowi mengkomunikasikan tanpa dia di blame bahwa ini cara saya ngontrol Pak JK. Nah, ini saya lihat timnya Pak Rizal Ramli sudah mensuarakan ini. Tapi apakah ini betul atau tidak? Ini masalahnya kita nggak tahu. Apakah itu betul bahwa memang fungsinya sudah dibilang, kita bilang di sini Jokowi petarung pilihan Jokowi. Lalu kemudian di tempatnya Mas Bambang memang peraung. Atau jangan-jangan bukan Jokowinya sedang tidak bertarung. Saya mau kasih contoh ya yang berhasil gitu. Itu dulu Lula di Brasil berhasil. Tapi dia bertarungnya dengan parlemen. Dengan cara dia membuat begitu banyak perpu. Pokoknya dia bikin perpu yang dia pengen. Sehingga tidak perlu tunggu undang-undang dari sana. Dia jalanin dulu kan ada waktu. Terus ditolak oleh dia bikin lagi, terus jalan lagi. Jadi bertarung terus, tapi program jalan. Nah, sekarang bisa nggak Pak Jokowi kalau mau meniru Lula? Oke, gaduh ribut, tapi program jalan. Yang kita khawatir kan cuman gaduhnya aja gitu loh. Gaduh ribut, yang penting program jalan. Mungkin rakyat akan diam saja kalau programnya jalan. Yang menarik tadi pernyataan Mas Bambang bahwa pada akhirnya petarung itu harus menjaga kehormatan presidennya. Jangan sampai kemudian bertarung di jalanan, tetapi kemudian ada destruktif pada sistem, terutama kepemimpinan Pak Jokowi. Karena saya teringat satu tulisan ya Danimo itu soal komunikasi politik.
tidak mungkin melakukan satu tata kelola dan idealisasi politik tanpa kemudian mengkoordinasikan komunikasi politik. Dan itu poinnya adalah bahwa ketika misalnya di penghujung game ini Pak Rizal tetap jalan sendirian tanpa kemudian menjaga kehormatan Jokowi, ini merugikan Pak Jokowi nanti. Nah, makanya kemudian saya bilang Pak Jokowi juga pada akhirnya harus mengambil bagian. Bagian ini penting dalam konteks panggung yang dibaca oleh publik. Karena apa? Tadi bicara persepsi publik. Kan selalu politik akan juga melibatkan persepsi. Persepsi yang dibangun itulah yang kemudian harusnya memberi juga insentif kepada Pak Jokowi. Kalau kemudian tidak, maka ini ya menjadi permainan liar. Gitu. Jangan sampai jadi permainan liar gitu ya. Betul. Dan kemudian ya mau selesai atau tidak mungkin berubah gaya komunikasinya, yang penting kabinetnya terlantar dan Pak Jokowi tetap ini. Iya, salah satunya tadi nyambung juga Mas Bambang katakan, program harus jalan. Jadi kalau mau permainannya berisiko segaduh apapun, ada satu yang harus dipegang, presiden harus populer di mata rakyat. Tapi ketika posisi presiden popularitasnya turun, kekecewaan dunia ekonomi sangat tinggi, itu yang membuat berbahaya. Karena dukungan publik kan tinggi. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika misalnya program tidak jalan, kemudian menyelesaikan ekonomi juga perlambatannya semakin, itu justru kontraproduktif. Nah, kalau itu bisa diimbangi, saya setuju. Satu sisi program agenda-agenda politik. Satu sisi gaduh, tapi sebelah sini gaduhnya juga punya tujuan. Pada titik tertentu bisa unggul. Jadi saling berkaitan. Vertikal dan horizontal itu berkaitan. Jadi ketika presiden pada satu titik kekuatan politik itu berkoalisi, kita kan nggak tahu sehari ini kita pakai, suatu saat 2-3 hari atau bulan depan dia berkolaborasi dengan lawan kita. Kita tidak, karena politik kan dinamis. Nah, pada situasi seperti itu, ketika popularitas presiden rendah, itu yang saya bilang berbahaya. Kita tunggu hasil dari poltreking ya. Kalau kemudian popularitasnya rendah. Kalau 6 bulan kemarin saya mungkin ingin menangkap satu hal. Jangan-jangan misalnya, nanti keuntungan itu ada pada Pak Rizal Ramli yang memanfaatkan ini sebagai panggung yang besar untuk menimbulkan dan menciptakan persepsi baru. Poinnya adalah reshuffle kemarin, saya setuju. Poinnya lainnya adalah reshuffle kemarin, jangan-jangan hanya soal trik-intrik politik yang kita sayangkan. Padahal harus ada obat dari kondisi ekonomi, meningkatkan kerja, ternyata tidak. Kita sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statementnya. Mesti ngapain nih sekarang? Yang harus dilakukan adalah menurut saya proses ini bergulir untuk memperbaiki kinerja kan. Guliran perbaikan kinerja itu tidak mudah, makanya bukan hanya di level wacana atau kesadaran diskursif, tetapi juga kesadaran praktis. Kesadaran praktis yang tadi disebut adalah bagaimana inisiatif program itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian cuma wacana itu kemudian elitis. Kalau elitis itu dia akan hanya dimanfaatkan oleh elit, dan publik tidak dapat apa-apa. Itu akan jadi masalah ya. Akan jadi masalah. Mas Hanta? Ya, presiden itu punya banyak perkakas kekuasaan. Dia punya eksekutif toolbox yang banyak sekali bisa digunakan. Selain kursi kekuasaan, kemudian kebijakan di APBN, kemudian juga bisa menjadi alat pentung memukul dengan hukum, orang banyak punya motif legal protection dan seterusnya. Sebenarnya presiden bisa terampil juga mengelola itu, mengelola koalisi, dominasi, seterusnya. Dan ingat, betul ada karakter Pak Wapres yang dominan. Tapi jangan lupa, dulu Wapres ini juga ketua umum Golkar. Hari ini sama. Juga tidak pegang partai ini sama-sama. Jadi poin saya adalah harus fokuskan kinerja. Jadi ketika kinerja kabinet itu bagus, kinerja pemerintah bagus, posisi presiden menguat di satu sisi, maka soal instrumen politik tadi bisa ditangani presiden. Jadi jangan sampai mendapatkan sesuatu yang belum pasti, sesuatu ini juga tereduksi. Jangan meraih bulan di langit pun punai di tangan dilepaskan. Kalau menurut saya sih sebetulnya bisa belajar dulu ya dari Prime Minister Perdana Menteri Manmohan Singh di India ya. Yang itu ketika si ibu istrinya Sanjay Gandhi itu, Sonia Gandhi, urusan politik, kegaduhan politik ditanganin dia. Tapi Manmohan Singh bangun terus bikin itu ya, ekonomi bagus ini. Nah, itu bisa juga. Saya nggak tahu, mungkin Rizal Ramli suruh lawan sama politisi-politisi aja, suruh lawan Setia Novanto, Fadlizon, segala macam. Tapi dia terus bekerja membangun negara. Itu mungkin bisa. Menteri bidang ini, Menko negosiasi. Kerja jalan terus yang penting. Iya, bagi saya ini annoying ya. Kemudian noisy. Kita juga belum tahu apakah ini produktif atau tidak. Tapi setidak-tidaknya dalam jangka paling dekat untuk saya adalah menjawab
clear tentang materi yang diperdebatkan sekarang ini, supaya kemudian orang tahu sebetulnya apa sih. Kalau betul terjawab itu bagi saya, oh memang persoalannya ada di sini. Tapi kalau itu tidak terjawab, Malah bagi bikin saya kacau. Malah bikin kacau. itu asumsi Pak Gun-Gun maupun Mas Hanta itu ada benarnya. Oke, Ini desain politik yang kita tidak tahu akan sampai Masih di mana. harus kita tunggu Pak Jokowi mau melakukan apa, bukan kalau begitu. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan terima kasih juga untuk Anda. Sampai jumpa.